Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para penonton, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari yang mulia, pada pembicaraan kita pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana kriteria pemimpin yang ideal menurut Rasulullah SAW. Tentu ada hal yang perlu kita sepakati bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW adalah sebuah kepemimpinan yang ideal. Ya. Pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau disebut oleh Allah SWT sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam segala hal, termasuk dalam masalah kepemimpinan. Jadi dalam masa kepemimpinan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW terkenal orang yang memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah as-sidq, terus kejujuran atau benar. Yang kedua al-amanah, dipercaya. Dan sifat ketiga adalah fotona, cerdas. Nah, sifat ini bisa menjadi landasan kriteria kepemimpinan yang baik. Jadi seorang pemimpin itu diharapkan memiliki sifat yang pertama itu as-sidqu, jujur atau benar. Jujur dan benar ini tentu lawan jujur atau sidqu adalah al-kadzib, bohong. Jadi seorang pemimpin yang ideal yang diharapkan dia adalah seorang yang jujur, tidak bohong, tidak pembohong gitu. Maka kejujuran itu adalah dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Ada kesesuaian antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilakukan. Itu adalah sifat jujur. Nah, sifat jujur ini adalah modal awal atau modal dasar bagi seorang pemimpin. Maka Rasulullah SAW adalah pemimpin yang shadiqul amin, yang jujur, shadiqul amin, yang jujur dan terpercaya. Nah, bakat jujur Rasulullah SAW ini memang sudah ada sebelum dia menjadi Rasul, itu sudah ada bakat jujur itu. Jadi masa sebelum dia mendapatkan wahyu pun itu Rasulullah SAW itu sudah diakui kejujurannya oleh kawan dan lawan gitu. Jadi oleh kawan dan lawan diakui kejujuran Rasulullah SAW. Maka sifat jujur harus ada pada diri seorang pemimpin. Dan insya Allah ketika dia jujur maka dia akan dibantu oleh Allah SWT dalam menjadi pemimpin. Baik pemimpin dalam skala kecil sampai pemimpin dalam skala besar sebagai presidenkah atau sebagai pemimpin dunia. Itu yang pertama, sifat jujur. Nah, jadi
Pemimpin ideal adalah sifat jujur ini harus ada dalam diri dia dan ini menjadi karakter kepemimpinan dia. Yang pertama. Yang kedua, yang diharapkan juga dari seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang amanah. Amanah yang terpercaya. Seorang pemimpin harus bersikap amanah dan tidak curang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga. Ini Rasulullah SAW menyampaikan ada sebentuk peringatan dari Rasulullah bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah. Pemimpin itu dia punya tanggung jawab dan dia harus amanah, harus terpercaya dan melaksanakan apa yang diamanahkan kepada dia. Sehingga kalau dia tidak melakukan apa yang diamanahkan, maka eh, dia diancam tidak akan masuk surga. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Artinya, tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan dia masuk surga. Jadi tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan dia masuk surga. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sangat besar ancaman Rasulullah SAW terhadap pemimpin yang curang atau pemimpin yang tidak amanah. Apalagi kalau dia sampai sempat meninggal dunia dalam kecurangannya itu dan tidak sempat bertobat. Yang ketiga, pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, ini juga diperlukan seorang pemimpin yang punya tanggung jawab. Jadi kita pernah mendengar bahwa dalam kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dia mengatakan bahwa kalau sempat ada satu ekor kambing saja yang hilang dalam kepemimpinan dia itu, maka dia punya tanggung jawab terhadap kambing yang hilang itu. Apalagi kalau sempat yang berhubungan dengan harga diri, berhubungan dengan nyawa manusia, atau akan menjadi tanggung jawab pemimpin. Nah, sifat bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Jadi Bapak, Ibu, sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya. Jadi orang yang punya rasa tanggung jawab itu beda dengan orang yang cuek, yang merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan sesuatu yang dia pimpin. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baitihi zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wa abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah
setiap kalian dari kalian adalah seorang pemimpin. Jadi kullukum ra'in. Setiap kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang kalian pimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap kalian akan ditanya, akan diminta pertanggungjawab terhadap apa yang kalian pimpin. Maka seorang imam, ya, penguasa yang memimpin orang banyak akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, setiap fal imam, seorang pemimpin yang memimpin manusia yang banyak, maka dia akan ditanya tentang rakyatnya yang dipimpinnya. Seorang laki-laki, ya, kemudian setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi seorang suami, seorang ayah adalah pemimpin dan keluarganya, dia akan diminta pertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Dan istri adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak. Jadi istri pun jadi pemimpin terhadap keluarga dan anak-anak yang dipimpinnya. Dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap mereka. Sampai budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap. Ala, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Ala, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap kalian itu pemimpin, setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kalian pimpin. Nah, besarnya wilayah yang dipimpin itu tergantung dengan kondisi kita masing-masing dan jabatan amanah yang kita terima. Jadi rasa tanggung jawab ini harus ada dalam diri seseorang. Nah, yang keempat, pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli. Ya, ahli itu artinya yang punya ilmu di bidangnya, kemudian mempunyai kecerdasan. Tidak lelet atau lambat respon gitu. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang. Baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi dia punya kapasitas, punya kemampuan, punya kecerdasan, dan punya keterampilan untuk bisa memimpin. Karena tidak semua orang mempunyai leadership atau kepemimpinan yang baik. Nah, memberikan kepercayaan kepada orang yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, apabila sifat amanah sudah hilang atau sifat amanah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi SAW bersabda, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Atau juga tunggulah saat kehancuran. Jadi apabila seseorang mendapatkan amanah, tanggung jawab kepemimpinan yang tidak dalam kapasitas dia, maka akan datang kehancuran. Maka kalau kita lihat di zaman sahabat Rasulullah, tidak semua sahabat yang diberikan hak kepemimpinan. Bahkan ada sahabat Nabi, pada salah Abu Dzar Al-Ghifari itu tidak diberikan oleh Rasulullah amanah karena Rasulullah melihat dia tidak mempunyai kemampuan untuk leadership atau kepemimpinan itu. Nah, yang kelima, pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. Ini kriteria pemimpin selanjutnya itu dicintai dan mencintai rakyat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda,
khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'immatikum alladzi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Artinya apa? Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan dia juga mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka ikut mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah orang-orang yang kalian benci, kemudian juga dia membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ini jadi Rasulullah SAW itu memberi kriteria seorang pemimpin yang bagus itu pemimpin yang rakyatnya mencintai dia, kemudian dia juga lebih mencintai rakyat. Rakyatnya mendoakan kebaikan untuk dia dan dia pun tidak pernah lepas dari mendoakan kebaikan untuk rakyat. Bukan sebaliknya. Nah, kata Rasulullah kalau pemimpin yang buruk gimana? Yang dibenci oleh rakyatnya, kemudian dia juga lebih benci lagi kepada rakyat. Jadi saling menghina, saling mengkhianati, saling menzolimi dan sebagainya. Dan kemudian juga saling tadi mengutuk, melaknat, mengutuk. Jadi doanya tidak doa baik kepada. Jadi sebaiknya memang yang terbaik itu adalah rakyat mendoakan kebaikan untuk pemimpin dan pemimpin juga mendoakan kebaikan untuk rakyat. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kepemimpinan yang baik dan akan menghasilkan hasil yang baik juga untuk rakyat dan masyarakatnya. Oke, itu di antara kriteria pemimpin, yaitu di antaranya 5 kriteria pemimpin ideal menurut Rasulullah SAW. Ya, semoga ya kita harap para pemimpin kita memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanah. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi sebagai ilmu, sebagai hal yang bisa kita pahami dalam permasalahan kepemimpinan dan juga mungkin bisa menjadi standar kita untuk memilih pemimpin kita, baik pemimpin yang di eksekutif maupun pemimpin yang di legislatif. Ya, atau juga mungkin kepemimpinan yang lebih kecil, ya bisa dari ya mulai dari kalau pemimpin eksekutif dari presiden, Pak Gubernur, kepala dinas, bupati, camat, sampai Pak Lurah, Pak RW, Pak RT gitu. Ini semua. Atau juga mungkin dalam kepemimpinan di sekolah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan kepemimpinan yang baik, insya Allah, dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita dan menjadikan kita negara kita Indonesia negara yang sejahtera, negara yang baik, yang pemimpinnya mencintai rakyat dan rakyat pun mencintai pemimpinnya. Pemimpinnya mendoakan yang terbaik untuk rakyatnya dan rakyat juga mendoakan yang terbaik untuk pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita, untuk negara kita yang lebih baik, lebih maju, insya Allah ke depan. Dan kita berharap apa yang disebutkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara atau negeri yang thayyibah, yang makmur, sejahtera, tapi juga bukan hanya sejahtera makmur, tapi juga wa rabbun ghafur. Tapi juga rakyatnya, pemimpinnya mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Demikian sebagai wawasan kita untuk beberapa kriteria pemimpin yang ideal menurut Rasulullah SAW. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.